Halo, Halo, saya Regita Putriwardani. saya Ana Agung Istriati Andiniswar. Dan saya Nilo Putri Sulistia Dewi. Dari Manajemen Keuangan semester 5, kami akan memaparkan materi mengenai software atau perangkat lunak. Untuk pemaparan materi akan dimulai dari teman saya, Ana Agung Istriati. Kepada Ana Agung Istriati, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan materi mengenai perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Secara umum, fungsi dari software komputer yang utama adalah: yang pertama, melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware. Yang kedua, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer. Yang ketiga, bertindak sebagai perantara antara pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer. Selanjutnya ada jenis software komputer. James A. O'Brien tahun 2010 berpendapat bahwa jenis software komputer dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yakni perangkat lunak aplikasi atau application software. Perangkat lunak aplikasi adalah program yang biasa dipakai oleh pengguna untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik. Perangkat lunak aplikasi ini terdiri dari program aplikasi untuk tujuan umum atau General Purpose Application Program dan program untuk aplikasi khusus atau Application Special Program. Contoh penggunaan perangkat aplikasi ini misalnya untuk membuat dokumen, memanipulasi foto, dan membuat laporan keuangan. Jenis yang kedua ada perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak sistem ini disebut juga perangkat lunak pendukung, yang merupakan program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer. Perangkat lunak sistem ini terdiri dari program untuk manajemen sistem atau sistem manajemen program, dan program untuk pengembangan sistem atau sistem development program. Contoh perangkat lunak sistem ini yaitu sistem operasi seperti Windows dan Linux. Jenis software komputer tersebut dapat diringkas dan dapat dilihat berdasarkan bagan. Yang pertama, software komputer dibagi menjadi dua, yaitu software aplikasi yang melakukan tugas mengolah informasi untuk end user, dan software system yang mengelola dan mendukung operasi sistem komputer dan jaringan. Untuk software aplikasi terdiri dari program aplikasi untuk tujuan utama dan program untuk aplikasi khusus. Sedangkan untuk software system terbagi menjadi dua, yakni program untuk manajemen sistem dan program untuk pengembangan sistem. Selanjutnya ada komponen-komponen software yang terdiri dari: yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada program tambahan atau program bantu yang disebut juga utility, yang ketiga ada bahasa komputer atau bahasa pemrograman, terdiri dari dua, yakni low level language atau bahasa tingkat rendah dan high level language atau bahasa tingkat tinggi. Yang keempat ada program aplikasi. Untuk yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi yang mengurus tentang segala aktivitas komputer, seperti mendukung sistem aplikasi dan mengendalikan semua perangkat komputer agar dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Adapun fungsi sistem operasi, yang pertama ada manajemen proses, yang mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses pada komputer. Proses ini artinya program yang sedang dijalankan. Yang kedua ada manajemen sumber daya, yang berkaitan dengan pengendalian terhadap pemakaian sumber daya dalam sistem komputer yang dilakukan oleh perangkat lunak sistem ataupun perangkat lunak aplikasi yang dijalankan pada komputer. Maksud sumber daya di sini adalah komponen perangkat keras dalam komputer seperti CPU, memori utama, dan perianti masukan atau keluaran. Yang ketiga ada manajemen data, yang berupa pengendalian terhadap data masukan atau keluaran termasuk dalam hal pengalokasian dalam piranti penyimpanan sekunder maupun dalam memori utama. Selanjutnya ada penanganan proses dalam sistem operasi. Yang pertama ada multiprogramming, yakni suatu metode yang memungkinkan dua program atau lebih dijalankan secara serentak dalam sebuah komputer dan berbagi sumber daya dalam waktu yang berlainan. Yang kedua ada time sharing, yakni suatu metode yang dipakai sistem operasi
yang memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi dengan proses yang dibuatnya karena setiap proses akan ditangani oleh CPU secara bergantian dalam jumlah waktu yang sama. Selanjutnya ada penyimpanan virtual, yakni suatu metode yang menangani sejumlah program dengan membagi program-program tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan berukuran sama dengan hanya sebuah bagian dari setiap proses yang ditaruh dalam memori utama per satu waktu. Selanjutnya ada multitasking, yakni suatu kemampuan yang memungkinkan seseorang pemakai dapat menjalankan sejumlah program dalam waktu yang sama. Selanjutnya ada multiprocessing, yakni suatu kemampuan sistem operasi yang menjalankan dua atau lebih instruksi secara serentak dengan menggunakan sejumlah CPU dalam sebuah komputer. Selanjutnya ada efisiensi sistem. Sistem operasi akan memberikan efisiensi penggunaan sistem berupa yang pertama, resource allocator, yakni mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna. Yang kedua ada proteksi, yang menjamin akses ke sistem sumber daya dikendalikan, atau pengguna dikontrol aksesnya masuk ke sistem. Dan yang ketiga ada accounting, yakni merekam kegiatan pengguna dan jatah pemakaian sumber daya. Adapun contoh sistem operasi, yang pertama ada DOS atau Disk Operating System. DOS merupakan sistem operasi berorientasi pada perintah teks yang dioperasikan pada command prompt. Yang kedua ada Windows. Windows adalah jenis sistem operasi dengan modus tampilan grafik atau Graphical User Interface GUI yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft sehingga visualisasinya akan lebih menarik penggunanya dan lebih mudah digunakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Sulistya Dewi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Ratih. Selanjutnya ada Novel NetWare. Novel NetWare adalah sebuah Network Operating System atau NOS yang menyediakan akses file remote transparan dan berbagai layanan jaringan terdistribusi seperti sharing printer, email transfer, dan akses database. Lalu selanjutnya ada Unix. Unix adalah keluarga sistem operasi yang dapat digunakan untuk berbagai platform komputer dari PC hingga mainframe. Beberapa contoh sistem operasi yang termasuk Unix adalah AIX atau IBM, Digital Unix atau DEC, dan Solaris atau Sun Microsystems. Lalu selanjutnya ada OS Class 2. Sistem operasi untuk IBM PC dengan antarmuka grafis, mendukung multitasking dan networking, dibuat oleh International Business Machine Corporation atau IBM dan Microsoft Corporation. Selanjutnya ada Linux. Sistem operasi semacam Unix ini diciptakan oleh Linux Torvalds. Sangat populer di lingkungan PC dan telah menjadi pesaing sistem Windows semenjak akhir tahun 1990-an. Sistem operasi ini tergolong dalam open source. Lalu selanjutnya ada program tambahan atau program bantu atau utility. Program bantu atau utility merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras disket yang rusak, mengatur isi ulang hard disk atau partisi defrag. Jenis program bantu atau utility antara lain program pencadangan, program pemulihan data, program antivirus, program kompresi data, program defragmentasi, dan program memformat disk. Lalu selanjutnya ada bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu low level language atau bahasa tingkat rendah, yaitu merupakan bahasa tingkat rendah karena sulit dipahami hanya dimengerti oleh pembuatnya. Yang termasuk bahasa ini adalah bahasa generasi pertama atau bahasa mesin dan bahasa generasi kedua atau bahasa rakitan. Yang kedua ada high level language atau bahasa tingkat tinggi, yaitu merupakan bahasa tingkat tinggi yang menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti.
Bahasa ini merupakan bahasa generasi ketiga hingga kelima. Selanjutnya ada klasifikasi bahasa pemrograman. Yang satu, bahasa generasi pertama atau bahasa mesin. Dua, bahasa generasi kedua atau bahasa rakitan atau assembly. Tiga, bahasa generasi ketiga atau bahasa prosedural. Empat, bahasa keempat atau bahasa non-prosedural. 5. Bahasa generasi 5 atau bahasa kecerdasan buatan. Selanjutnya ada program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Perangkat lunak aplikasi dapat digolongkan menjadi perangkat lunak hiburan, perangkat lunak pendidikan, dan perangkat lunak produktivitas kerja. Perangkat lunak hiburan mencakup program-program permainan, program untuk memainkan musik misalnya Winamp, dan program untuk memainkan film. Lalu ada perangkat lunak pendidikan, berguna sesuatu pengetahuan. Termasuk dalam hal ini adalah program kamus, ensiklopedia, pelajaran ilmu untuk mempelajari dan mereferensi pengetahuan, pelajaran bahasa asing, dan simulasi. Lalu ada perangkat lunak bisnis. Perangkat lunak bisnis digunakan untuk menangani aplikasi bisnis, misalnya berupa aplikasi komputer untuk menangani persediaan barang atau inventory control, pencatatan dan pembayaran hutang atau account receivable, dan registrasi mahasiswa atau sistem keuangan. Materi berikutnya yang akan saya paparkan yakni word processing atau pengolah kata, di mana word processing atau pengolah kata merupakan sekelompok perangkat lunak yang memiliki fungsi utama adalah untuk membuat dokumen. Perangkat lunak ini memberikan kemudahan dalam memformat teks, membuat teks, mengedit teks, baik dimiringkan, ditebalkan, maupun di-underline. Juga dapat mengatur font, baik menurut jenis maupun ukurannya. Bahkan memungkinkan perangkat lunak untuk menambahkan gambar ataupun foto ke dalam dokumen. Beberapa contoh perangkat lunak dalam pengolah kata antara lain Ami Pro yang dimiliki oleh Lotus Development Corporation, Star Office Writer yang dimiliki oleh Sun Microsystem, Microsoft Word yang dimiliki oleh Microsoft Corporation, WordPerfect yang dimiliki oleh Novell Corporation, dan WordStar yang dimiliki oleh WordStar International Corporation. Berikutnya ada spreadsheet, di mana spreadsheet ini merupakan perangkat lunak yang mempunyai tampilan yang khas berupa sekumpulan sel. Setiap sel memiliki alamat yang dinyatakan dengan nama, baris, dan kolom. Pada sel inilah kita dapat menulis teks, angka, dan bahkan rumus atau fungsi. Spreadsheet juga dilengkapi dengan fasilitas untuk menyajikan data dalam bentuk grafik. Berbagai macam grafik seperti diagram batang, lingkaran, maupun garis dapat dipilih oleh pemakai dengan mudah. Beberapa contoh aplikasi spreadsheet antara lain Claris Resolve, Microsoft Excel, Lotus 123, Quadra Pro, dan Star Office Calc. Berikutnya ada desktop publishing, di mana merupakan perangkat lunak yang biasa digunakan oleh perusahaan percetakan yang dapat menghasilkan produk-produk percetakan seperti kartu undangan maupun kartu nama. Dan umumnya perangkat lunak ini mempunyai kemampuan untuk menggabungkan berbagai berkas yang dihasilkan oleh perangkat lunak lain, misalnya dokumen dari pengolah kata dan gambar buatan hasil perangkat penggambar maupun gambar hasil scanner. Beberapa contoh aplikasi desktop publishing antara lain CorelDRAW, FrameMaker, InDesign, Publishit, Microsoft Publisher, dan WordExpress. Selanjutnya ada presentasi grafik, berguna untuk membuat bahan presentasi dan juga sekaligus melaksanakan presentasi. Kita bisa menyajikan teks, gambar maupun grafik dan kemudian mencetaknya ke bentuk kertas. Jika digunakan untuk presentasi, PC juga bisa dihubungkan ke LCD dan menayangkan keluaran proyektor LCD ke layar presentasi. Beberapa contoh aplikasi presentasi grafik antara lain Action, Star Office Impress,
Microsoft PowerPoint, dan freelance grafik. Dalam perangkat lunak juga ada perangkat lunak komunikasi, di mana perangkat lunak komunikasi ini berguna untuk melakukan komunikasi antar orang melalui surat elektronik atau email. Seiring berkembangnya teknologi, cara berkomunikasi pun tidak hanya melalui email saja, tetapi ada yang melalui messenger. Messenger ini terlihat lebih cepat dan lebih menarik. Dan juga messenger ini biasa disebut dengan chatting. Beberapa contoh dari perangkat lunak komunikasi antara lain Perfect Office, Netscape Messenger, Microsoft Outlook Express, Gmail, dan Skype. Berikutnya ada Personal Information Manager, merupakan program yang sangat bermanfaat bagi individu dalam mengolah informasi pribadi. Perangkat ini bermanfaat untuk mengolah informasi yang terkait dengan jadwal, tugas, data, maupun klien. Beberapa contoh aplikasi PIM ini antara lain Command, Computer Organization, Lotus Organizer, dan Microsoft Outlook. Selanjutnya ada manajemen data yang biasa disebut dengan Database Management System atau DBMS. Manajemen data merupakan program yang berguna untuk mencatat, memanipulasi, dan mengambil data dengan cara yang mudah dan cepat. Beberapa contoh DBMS yang biasa dipakai oleh perseorangan antara lain Microsoft Access, Paradox, Visual DBase, Visual Express, dan VisualFox Pro. Pada perangkat lunak terdapat perangkat lunak pembaca buku elektronik, antara lain ada Studio Viewer, Acrobat Reader, PDF Lite, dan FB Reader. Semua ini dapat diunduh secara gratis melalui link yang tersedia. Berikutnya ada device driver, di mana program yang berfungsi untuk membantu komputer mengendalikan peranti periferal, di mana peranti periferal merupakan perangkat keras atau hardware yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk meningkatkan kegunaannya. Contoh peranti periferal yakni pencetak dan mikrofon. Terdapat juga perangkat lunak berdasarkan hak pemakaian, yakni perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain publik, shareware, freeware, rentalware, free software, dan open source. Berikut merupakan contoh-contoh berdasarkan hak pemakaian. Dari ada perangkat lunak komersial, yakni Microsoft Office, perangkat lunak domain publik, yakni STP, MP3 player, shareware, WinZip, free software, ada yang pertama operating system, ada Linux, language ada GNU, C++, windowing system ada DX Windows System, di web browser ada Mozilla Firefox, di desktop ada GNOME, application atau aplikasi ada ABI Word, di Office Suite ada OpenOffice, di server ada Samba, di rentalware ada Macromedia Dreamweaver, di freeware ada Winamp dan CorelDRAW, di open source ada Linux. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom chat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.